Baik, bisa kita mulai ya Pak? Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Abu Bakar selaku coach, yang saya hormati Pak Rian selaku pemuji, dan yang saya hormati Pak Yasir Syam selaku mentor dari Ibu Dina. Hari ini kita akan melaksanakan kembali seminar yang akan dipandu oleh Pak Abu Bakar. Untuk memulai, saya langsung kepada Pak Abu Bakar dengan hormat saya silakan. Baik, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Penguji, Pak Kepala Bidang, Pak Rian. Yang saya hormati Pak Mentor. Yang saya hormati peserta Latsar CPNS Angkatan 72, dalam hal ini Dina Restiana, dan saya cintai Ini ada itu, ada nasi. berikan. Ini enggak tak pulang, justru. Silakan Dina Restiana. Iya Pak, mohon maaf di jaringan dari sini. Ya izin share. Ya, mohon maaf sebelumnya sudah muncul Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan terima kasih banyak juga untuk waktu yang telah diluangkan untuk mendampingi saya. Langsung saja, mohon maaf Pak, apakah rancangan saya, PPT saya muncul Pak sebelumnya? Udah kelihatan. Ya, silakan lanjutkan. Langsung saja, rancangan aktualisasi CPNS Angkatan 72 Kabupaten Parigi Mutong. Rancangan saya itu meningkatkan pengetahuan ibu hamil tentang manfaat pemberian ASI eksklusif melalui gerakan sadari atau gerakan sadar ASI. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dina Restiana Isa, jabatan bidan ahli pertama instansi UPTD Puskesmas Motong. Sebelumnya Puskesmas Motong ini adalah puskesmas yang berada di bagian timur yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Puskesmas Motong juga ini adalah salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Parigi Mutong, salah satu puskesmas yang berada di Kabupaten Parigi Mutong. Seperti yang kita ketahui bersama, puskesmas adalah lini terdepan pelayanan masyarakat yang berada di kecamatan yang melakukan pelayanan promotif dan preventif. Dan selama saya bekerja di Puskesmas Motong, ada beberapa isu atau kasus yang saya temui. Salah satunya yaitu isu tentang kurangnya tingkat pengetahuan ibu hamil terhadap pemberian ASI eksklusif di 3 desa di wilayah kerja Puskesmas Motong. Sebelumnya pengangkatan isu ini telah saya konsultasikan terlebih dahulu kepada mentor saya atau kepala puskesmas saya. Ada 3 isu sebenarnya Pak. Tapi yang paling setelah saya melakukan penapisan menggunakan metode APKL tentang kurangnya tingkat pengetahuan ibu hamil, saya melihat aktualnya isu inilah yang paling banyak dibicarakan di wilayah kerja saya. Kemudian saya melihat problematiknya kerewetan masalah ini, masalah kurangnya tingkat pengetahuan pengetahuan ibu hamil terhadap pemberian ASI eksklusif ini masih menjadi problem di wilayah kerja saya. Kemudian kekhalayakannya, pemberian ASI eksklusif ini masih menjadi masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Kemudian kelayakan, saya mengangkat isu ini berdasarkan wewenang saya sebagai bidan dan masih menjadi tanggung jawab saya.
Setelah itu saya menggunakan aplikasi APKL, saya menarik lagi menggunakan diagram fishbone untuk melihat penyebab-penyebab masalah yang menjadi kurangnya tingkat pengetahuan ibu hamil ini. Ada beberapa masalah yang didapatkan, yaitu kurangnya penyuluh di puskesmas, kemudian tingkat pendidikan ibu, dan ibu yang enggan mencari informasi. Kemudian penyebab yang berikutnya yaitu masih enggannya masyarakat merubah kebiasaan. Kemudian penyebab lingkungan dan dukungan keluarga serta suami. Kemudian nilai yang terkandung dalam visi misi Kabupaten Parigi Motong yaitu adalah di misi yang ketiga, yaitu meningkatkan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Di sini kemudian saya melakukan gagasan perubahan dari isu saya, yaitu meningkatkan pengetahuan ibu hamil terhadap pentingnya ASI eksklusif melalui gerakan sadar ASI atau gradasi. Ada 5 kegiatan yang saya cantumkan di rancangan kegiatan aktualisasi saya, yaitu yang pertama menyediakan poster slogan gradasi, yang kedua membuat media komunikasi yang dapat digunakan yaitu leaflet, yang ketiga melakukan sosialisasi tentang gradasi dan manfaat pemberian ASI eksklusif, yang keempat yaitu kegiatan evaluasi. Ada 15 tahapan kegiatan. Yang pertama, kegiatan pertama yaitu menyediakan poster slogan gradasi. Yang pertama itu tahapannya berkonsultasi dengan pimpinan tentang rancangan aktualisasi. Kandungan nilainya adalah akuntabilitas, etika publik, dan nasionalisme serta anti korupsi. Yang kedua, melakukan pencarian informasi secara daring, poster slogan gradasi, nilai yang terkandung yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, anti korupsi. Yang ketiga, membuat poster slogan gradasi, nilai yang terkandung yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang keempat, berkonsultasi dengan penanggung jawab ruang KIA, nilai yang terkandung yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Yang kelima, yaitu mencetak dan memasang poster slogan gradasi, nilai yang terkandung yaitu akuntabilitas, dan anti korupsi, orientasi publik, dan anti korupsi. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu manajemen ASN dan wall of government. Kontribusi terhadap visi misi Kabupaten Parigi Motong yaitu ada di misi ketiga, memajukan kualitas dan cakupan layanan pendidikan dan menggalakkan kesehatan berdaya saing. Keterkaitan dengan nilai organisasi yaitu jujur, tanggung jawab, loyal, dan disiplin. Kemudian kegiatan yang kedua, membuat media komunikasi yang digunakan yaitu leaflet. Yang pertama, melakukan pencarian informasi gradasi dan manfaat dari pemberian ASI eksklusif. Nilai yang terkandung yaitu akuntabilitas, nasionalisme, dan anti korupsi. Yang kedua, menyusun leaflet gradasi dan manfaat ASI eksklusif. Nilai yang terkandung yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang ketiga, berkonsultasi dengan penanggung jawab ruang KIA, nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik. Yang keempat, mencetak lembar leaflet, nilai yang terkandung yaitu akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik dan wall of government. Kegiatan ketiga, melakukan sosialisasi tentang gradasi dan manfaat pemberian ASI eksklusif. Tahapan kegiatan yang pertama, menyiapkan bahan sosialisasi tentang gradasi dan manfaat ASI eksklusif, serta pre-test dan post-test. Nilai yang terkandung akuntabilitas, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang kedua, membagikan pre-test dan melakukan sosialisasi tentang gradasi dan manfaat ASI eksklusif. Nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang ketiga, menerima pertanyaan dan menjawab pertanyaan terkait kurangnya manfaat ASI eksklusif dan gradasi, kemudian membagikan post-test. Nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu. Kegiatan keempat yaitu evaluasi kegiatan. Yang pertama, mengevaluasi tentang pengetahuan ibu tentang gradasi dan manfaat ASI eksklusif. Nilai yang terkandung yaitu akuntabilitas, etika publik, dan anti korupsi.
Kedua, menghitung presentasi tingkat pengetahuan ibu, nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, komitmen mutu, dan anti korupsi. Yang ketiga, melaporkan hasil evaluasi kepada mentor, atau dalam hal ini yaitu Kepala Puskesmas, nilai yang terkandung akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, dan komitmen mutu, serta keterkaitan dengan agenda 3 yaitu pelayanan publik, whole of government, dan manajemen ASN. Kontribusi terhadap visi misi Kabupaten Parigi Motong yaitu melanjutkan terwujudnya kabupaten terdepan yang produktif, maju, aman, tertib, dan berdaya saing. Misi kedua, meningkatkan kualitas sumber daya manusia berdaya saing berdasarkan keimanan dan ketakwaan. Rencana jadwal kegiatan yaitu minggu pertama saya menyediakan ide-ide untuk pembuatan poster, kemudian yang minggu kedua membuat leaflet, minggu ketiga melakukan sosialisasi, dan minggu keempat adalah kegiatan evaluasi. Terima kasih. Baik, terima kasih dari Dina Restiana yang sudah menyampaikan dengan baik apa yang direncanakan dalam 1 bulan ke depan, baik substansinya tadi maupun juga bagaimana menerapkan nilai-nilai dasar PNS agenda 2 dan agenda 3. Tapi nanti ini didalami dalam diskusi dengan Bapak Penguji. Sebelum Bapak Penguji mengambil waktu dan kesempatan, saya berikan dulu kepada Pak Mentor untuk memberikan dukungan dan penguatan terhadap apa yang direncanakan oleh Saudari Dina Restiana. Silakan Pak Mentor. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, untuk penguatan dari kami ini yang Saudari Dina angkat pada keseluruhan itu saya sangat dukung sekali. Upaya untuk ASI eksklusif ini ya cukup rendah, makanya saya lihat-lihat rancangan kegiatan yang akan diangkat oleh Saudari Dina ini, saya langsung respon, Pak. Respon, nanti ini akan ditindaklanjut nanti untuk kedepannya. Karena ada 3 desa yang ada sekarang ini, capaian untuk ASI eksklusifnya ini berdasarkan penilaian kami itu sudah pas sekali itu karena pengetahuan. Karena kita di sini, saya sempat tanyakan ke petugas promosi kesehatan sebelum ASI eksklusif ini Saudari Dina angkat itu, kita sudah rancang masalah ini supaya capaian untuk ASI eksklusif ini khususnya untuk ibu-ibu yang menyusui ini bisa kita capai untuk target nasional. Alhamdulillah di 2020 kemarin sekalipun pandemi COVID-19 ini kami ada keterbatasan untuk pelayanan di lapangan, tapi alhamdulillah berdasarkan keuletan teman-teman di lapangan, terutama bidan-bidan desa sebagai ujung tombak itu, ya kerja sama kita itu semakin bagus untuk menyikapi hal terutama ini dalam hal ini ASI eksklusif. Ya, petugas gizinya juga kita ya kemarin juga terkait dengan ASI eksklusif ini, ya kita 3 tenaga ini. Jadi kita ada tertolong ini dengan ada 3 tenaga. Jadi mungkin untuk Saudara Dina ini ke depannya ini supaya diimplementasikan di lapangan dengan teman-teman yang ada sekarang ini. Jadi kita setiap turun itu kita bentuk tim, Pak, untuk mengatasi ini. Karena ASI eksklusif ini di masa pandemi ini sangat artinya menguntungkan. Baik-baik. Ya, makanya kita maju terus, langsung pasti Saudari Dina ini mengusulkan, saya bilang ya cocok sekali di masa sekarang ini kita angkat ini isu ini, karena dari tahun-tahun kemarin itu Pak, ini antara 23 puskesmas ini rata-rata setiap pertemuan itu capaian ASI eksklusif ini sangat rendah.
Makanya saya respon sekali sama saudari Dina ini angkat ini. Jadi saya bilang, nggak usah diganti, ini saja. Nanti saya kasih masukan-masukan selanjutnya kalau ada masalah. Jadi saya rasa mungkin itu untuk sementara, Pak Abu Bakar. Terima kasih Pak Mentor yang pada dasarnya sangat mendukung ya, sangat respon pemberian ASI eksklusif khususnya di 3 desa tadi Pak ya, dikaitkan dengan masa pandemi ini. Saya kira masa pandemi ini daripada tiada yang dikerja di rumah ya lebih baik kita berikan kesempatan menyusui anak, dan yang penting bapaknya jangan ikut-ikutan juga Pak ya, anak saja. Nah, tidak ada kalau bapaknya lah ya. Jadi panjang lah ceritanya nanti itu. Oke. Eksekutif. Kita jangan terlalu tegang lah. Nah, saya beri saja kesempatan kepada Bapak penguji untuk memberikan pendalaman sekaligus juga pertanyaan-pertanyaan, saran dan masukan kepada saudari Dina Restiana. Silakan Pak penguji, Pak Aryan. Baik, terima kasih banyak Pak Coach. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Pak Coach, Pak Abu Bakar Al-Mahdali, yang kami hormati Pak Mentor, Pak Kepala Puskesmas. Terima kasih banyak Pak sudah berkesempatan hadir meluangkan waktu mendampingi Ibu Dina di seminar rancangan aktualisasi. Sengaja kami mendatangkan mentor karena mentor merupakan bagian penting dari seminar ini. Kenapa? Karena mentor bagian dari tenaga kediklatan. Selain ada widya iswara, ada coach, ada penguji, ada panitia penyelenggara, di dalamnya ada mentor, atau atasan langsung peserta. Kenapa? Mentorlah yang paling tahu substansi yang diangkat oleh peserta. Oleh karena itu kita melibatkan mentor. Kemudian mentorlah yang paling tahu kondisi di lapangan sekarang seperti apa. Sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi, bahwa kenyataan di lapangan dengan pandemi saya kira lebih bagus, artinya itu menambah wawasan kita bersama, sehingga apa yang disampaikan oleh Ibu Dina tadi memang betul-betul lengkap, karena memang sudah disetujui oleh mentor, kemudian sudah sesuai dengan kondisi di lapangan. Selanjutnya sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Coach tadi, Pak Abu, bahwa kami ingin mendalami mengenai ASI, pendalaman mengenai ASI, mengenai teknik menyusui barangkali Pak. Karena saya masih anak bawah umur, jadi pendalaman untuk teknik teknik menyusui itu perlu itu Pak. Teknik menyusui bapak-bapak. Saya baru mau tahu caranya tadi, nanti belajar khusus ke Ibu Dina, mungkin belajar ke Pak Mentor. Baik, lanjut ke Ibu Dina. Bu Dina, apa kabar Bu Dina? Alhamdulillah, luar biasa, baik. Oke, baik, terima kasih banyak Bu Dina. Dari semalam saya sudah baca laporan Ibu Dina. Yang pertama saya kaget, karena laporan ini tidak punya judul. Langsung ke latar belakang, saya bingung ini judulnya mana. Oh iya, mungkin lupa di scan saja, tapi tidak apa-apa, bagus. Tetapi kelebihan dari laporan yang disusun Ibu Dina ini, yang pertama dari sisi latar belakang dia lengkap. Kenapa? Karena menyajikan data seperti yang disampaikan oleh Pak Mentor tadi. Saya terima kasih banyak sudah menyampaikan data, karena biasanya ketika setelah selesai mengolah isu dengan memakai alat, muncul critical thinking seperti itu dari peserta. Kemudian itu Ibu Dina tuangkan di dalam latar belakang. Saya terima kasih banyak ke Ibu Dina. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah analisis. Ini Ibu Dina sudah langsung dia pasang dengan tabel APKL-nya, Pak. Tabel APKL-nya, kemudian sampai dengan di fishbone-nya, sampai dengan dapat prioritas masalah, prioritas isu, sehingga membuktikan, oh iya, ini betul-betul isu, bukan gosip. Seperti itu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah semua kegiatan pemecah isunya itu adalah kegiatan-kegiatan kreatif. Sehingga saya bingung, ini mau kritiknya dari mana? Ini sangat sistematis. Sistematis kenapa? Dia sudah bagi 3 desa.
ini desa yang agak bermasalah, jadi sudah dimasukkan ke dalam kegiatan. Jadi sistematis. Jadi kalau koreksinya saya kira tidak ada, hanya ketambahan saja Ibu Dina. Ketambahannya yang belum dinarasikan adalah keterkaitan antara isu yang diambil dengan agenda 3, pembelajaran kita di agenda 3. Hanya itu saja. Kalau dari sisi semuanya saya kira ini keren sekali Ibu Dina. Terima kasih banyak, PowerPoint-nya juga bagus sekali. Hanya saya harus sampel satu Bu Dina untuk nilai. Kenapa nilai? Karena substansi dari apa yang kita pelajari, dari yang kita pelajari dari awal adalah nilai. Saya ingin menyampaikan kembali ke teman-teman semua dan tidak bosan-bosannya bahwa yang kita aktualisasikan ini adalah nilai, bukan kegiatan. Kegiatan hanya wadah untuk memunculkan nilai. Tetapi dari kegiatan yang sudah kita susun. Dari pembelajaran awal di MOC, kalau Ibu Dina masih ingat, sampai dengan pembelajaran kita secara virtual, baik itu sinkron, itu pembelajaran. Jadi yang ditanamkan bukan tentang hebat-hebatan atau pintar-pintaran. Ini tentang sopan santun terhadap atasan. Ini tentang sopan santun ke teman sejawat. Ini tentang bisa bekerja sama dengan orang lain. Buat apa? Untuk apa pintar kalau hanya pintar untuk diri sendiri? Ini tentang pintar tetapi bisa bermanfaat untuk orang banyak, untuk orang lain. Seperti itu, Bu Dina. Oke, baik. Saya akan sampel satu nilai, Bu Dina, sebagaimana di dalam kegiatan dan tahapan kegiatan. Saya ambil satu saja. Ini menyediakan ide-ide untuk pembuatan poster, slogan, gradasi. Kemudian tahapan kegiatan pertamanya adalah berkonsultasi dengan pimpinan tentang rancangan aktualisasi. Di dalamnya ada nilai nasionalisme. Di mana keterkaitan antara nilai nasionalisme dengan berkonsultasi dengan pimpinan. Silakan Bu Dina. Saya mengambil nasionalisme itu dari kerakyatan, Pak. Dari sila keempat, kerakyatan, yaitu di situ adalah menghormati pimpinan, sopan dalam menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya selaku pelaksana gagasan, dan cara saya menyampaikan ide-ide untuk mendapatkan respon yang lebih baik dari pimpinan saya. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Saya kira cukup untuk aktualisasi nilainya. Harapannya nilai yang sudah dituliskan ini diulang-ulang sehingga menjadi habit, menjadi kebiasaan, menjadi habituasi, sehingga yang kita lakukan bukan hanya menyelesaikan kegiatan. Kalau menyelesaikan kegiatan semua orang bisa, tidak ikut latsar pun bisa. Tetapi dengan nilai belum tentu. Oleh karena itu, teman-teman harapannya di lapangan nantinya pada saat aktualisasi menjadi contoh, menjadi teladan. Satu lagi yang paling sering dilupakan oleh teman-teman yang dari kesehatan biasa, apalagi ini judulnya tentang meningkatkan pengetahuan ibu hamil. Dalam hal mengaktualisasikan nilai, jangan sampai melanggar nilai. Artinya dalam pembuktian nantinya biasa dokumentasi atau video, ini kan tentang orang menyusui, Pak Coach. Biasa dipublikasikan orang menyusui. Kalau penguji senang-senang saja melihat orang menyusui, Pak. Tapi kan nanti ini kan dipublikasikan dalam laporan. Seperti itu. Kalau bisa, kalau memang mau foto orang menyusui, silahkan di blur. Di blur payudaranya, di blur mukanya. Kalau mukanya tidak apa-apa, kalau yang penting daerah payudara. Dulu salah Pak, ada mukanya di blur, tapi payudaranya tidak di ini. Tapi enaknya penguji Pak. Penguji yang sudah lihat duluan. Akhirnya kasih masa saran kalau bisa di blur. Baik, saya kira terima kasih banyak. Iya, biasa kita juga videonya hanya untuk penguji dengan code saja, tidak untuk dipublikasikan. Baik, saya kira itu saja cukup. Terima kasih banyak Bu Dina sudah menyusun laporan ini dengan sangat sistematis. Tinggal aktualisasinya di lapangan. Kami minta bantuan Pak Mentor untuk membantu Ibu Dina dalam pelaksanaan aktualisasinya.
Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Kami kembalikan Coach. Terima kasih Bapak penguji. Alhamdulillah kalau kita pagi-pagi begini disuguhi dengan ceria, gembira, dan tawanya, umur panjang, awet lagi kita. Memang saya kalau ada kegiatan-kegiatan ini Pak Mentor, selalu berdoa saya. Mudah-mudahan saya selalu pasangan dengan Bapak penguji yang muda, belia, cerdas, ganteng ini, dan Ustadz juga ini Pak. Banyak persiapan ayat ini. Terima kasih banyak Bapak penguji. Kata kunci tadi nilai, menerapkan nilai-nilai dasar PNS di agenda 2 maupun juga agenda 3. Itu jauh lebih penting. Terima kasih Bapak penguji, selamat bekerja. Saudari Dina Restiana, Pak Mentor silakan didampingi terus. Kita berdoa umur panjang, 1 bulan ke depan kita ketemu lagi dengan konfigurasi personil masih seperti ini, semua masih sehat, masih segar. Kita ketemu lagi insya Allah. Demikian, terima kasih Bapak penguji, terima kasih Pak Mentor, terima kasih Saudari Dina Restiana. Akhir daripada sesi ini mari kita berikan juga aplaus yang meriah kepada peserta Dina Restiana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali waktu saya serahkan kepada Ibu host, Ibu Dian. Mana Ibu Diannya ini? Lagi di sebelah mungkin. Aduh, Ibu Dian. Ibu Dian. Pak Coach, saya boleh izin dulu sekitar